Because otherwise, I'm willing to step down. Rasa kecil hati setelah kekalahan dari Jepang pun membuat beberapa pemilik akun mengomentari keberadaan Sintayong di kursi pelatih. Pemain rata-rata Eropa, tapi pelatihnya gak bisa bahasa Inggris, kata seorang warganet. Stay out, sudahlah, gak bisa bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Inggris, dan gak bisa instruksiin pemain pakai translator yang belum nyampe apa enggaknya, timpal pemilik akun lainnya. Awalnya kejutan besar PSSI masih dirahasiakan, dan akhirnya terbongkar juga. Doa jutaan rakyat Indonesia akhirnya terjawab, striker grade A kelas dunia yakni Ole Romeni akhirnya tiba di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Pemirsa, namanya sebuah tim sepak bola harus terjalin suatu chemistry di mana seluruh komponen yang ada pada tim tersebut harus saling ada ikatan batin, mengerti kemauan satu dan kemauan lainnya, dan saling menutupi. Dari tim official, pelatih, hingga presiden federasi, dan seluruh pemain, baik pemain inti maupun pemain cadangan. Seperti yang telah dikutip tadi dari berita, bahwasanya visi misi Erick Thohir begitu lugas disampaikan kepada para pemain setelah laga melawan Jepang, dan kali ini kita memang sedih karena timnas kita kalah telak 0-4 dari Jepang. Yang disampaikan tadi dari Bapak Erick Thohir, dengan lugasnya beliau menyampaikan dengan bahasa Inggris yang begitu fasih dan langsung ditangkap, disimak secara mengerti detail oleh seluruh pemain yang memang notabene rata-rata dari Eropa. Tidak berlebihan kiranya kalau memang tadi itu ada seorang netizen menyeletuk bahwa seorang pelatih internasional seperti Sintayong seharusnya memang sudah layak, bisa, dan fasih dalam bahasa Inggris, itu guna untuk memperlancar komunikasi apa yang dia inginkan, apa yang diinginkan seorang pelatih kepada para pemain akan terjalin lancar. Beda dengan ketika dia memakai translator, gerak mimik isyarat tubuh yang diinginkan oleh Sintayong jelas beda dengan yang dilakukan oleh translator. Contohnya ketika Sintayong marah, tidak menginginkan seorang pelatih, tidak menginginkan seorang pemain berbuat demikian, tapi yang telah disampaikan oleh translator lain. Itulah yang dikatakan ikatan chemistry. Memang tidak berlebihan. Secara saya pribadi, memang saya dulu juga beranggapan bahwa kenapa Sintayong tidak belajar bahasa Indonesia dan tidak menguasai bahasa Inggris. Itulah kelemahan Sintayong. Lepas dari itu semua, kita masih menaruh harapan besar, optimis bahwa Bapak Erick Thohir tak akan menyerah. Dan sepertinya tadi juga ada kutipan sang Ole Romeni yang digadang-gadang mulai dulu untuk berkolaborasi dengan seluruh penggawa timnas Indonesia, di mana memang Ole ini digadang-gadang sebagai ujung tombak. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan si Ole ini segera merapat bergabung dengan timnas Indonesia dan menjadikan timnas Indonesia bisa berkembang dengan pesat, terutama dalam sektor lini serang. Mari kita ikuti bersama berita selengkapnya. Because it's my responsibility. So we're still together. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federation. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the project. The question, do you all
do you still believe on me as a leader? Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to step down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibility. So we're still together. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Ya, saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini. Ya, tentu pertandingan hari ini, mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali, saya mohon ini belum selesai. Ya, kita masih punya 5 game lagi. Ya, kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan. Ya, kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, tentu ini beban dari saya bertanggung jawab. Dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan ini. Dan saya akan terus evaluasi. Termasuk Timnas Indonesia yang sedang berburu tiket ke Piala Dunia 2026 harus menerima kekalahan telak dari Jepang yang merupakan kesebelasan nomor 1 di Asia. Harapan bisa meraih poin saat menjamu Jepang pupus dalam laga 2 kali 45 menit. Timnas Indonesia kebobolan 4 kali. Tidak ada gol balasan yang bisa dilesakkan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Kekecewaan tak pelak muncul. Supporter di dunia maya menyuarakan ketidakpuasan melalui kolom komentar di akun Instagram Timnas Indonesia. Sayang banget, banyak blundernya dan berujung gol, ketik salah satu netizen. Ternyata kutukan Babe Binyamin masih berlaku di GBK ya. Latihan mulu, menangnya kagak, tulis netizen sembari mengutip ucapan artis legenda Indonesia dalam sinetron Sidul anak sekolahan yang populer pada tahun 90-an. Rasa kecil hati setelah kekalahan dari Jepang pun membuat beberapa pemilik akun mengomentari keberadaan Shin Tae-yong di kursi pelatih. Pemain rata-rata Eropa, tapi pelatihnya gak bisa bahasa Inggris, kata seorang warganet. Stay out, sudahlah, gak bisa bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Inggris, dan gak bisa instruksiin pemain pakai translator yang belum nyampe apa enggaknya, timpal pemilik akun lainnya. Tapi tak semua netizen mengubar kecewa. Ada pula yang tetap menjaga rasa optimis. Chin up sleds, it's nice mouth that mother mouth. 3 poin pertama untuk kualifikasi Piala Dunia, tulis salah satu warganet. Standing applause buat Timnas, udah melakukan yang terbaik. Terima kasih Timnas, imbu pemilik akun lainnya. Selain itu, ada pula netizen yang menampilkan komentar-komentar lucu soal pertandingan. Jepang udah kayak gangsing aja, cepet banget, ketik seorang netizen. Makasih Bang Jepang ya, nggak banyak-banyak, tulis seorang pemilik akun soal hasil akhir. Kekalahan 0-4 yang diderita Indonesia dari Jepang bukan skor paling telak. Sebelumnya skuad Samurai Biru membantai Cina 7-0 dan menggeprek Bahrain 5-0. Tumbang di kandang, Timnas Indonesia kini menduduki posisi terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Masalah keselamatan. Ya. Oh, belum ada foto sama saya kan? Iya, belum ada foto sama saya. Jadi sabar dulu. Ya. Kita melihat masuk ke dalam tempat di mana oleh Romeni yang datang untuk tes kesehatan
dan dia dites oleh salah seorang dokter, ya, dokter berinisial V yang juga sudah memeriksa dia. Dan ini tentunya suatu kabar yang bagus, ya, sukacita buat kita, buat penggemar sepak bola Indonesia, karena kita ketambahan seorang pemain. Oleh ini kan sudah lama sebenarnya diincar, ya, sudah pernah berhubungan juga berbicara dengan Pak Erik sebagai ketua umum sebelum dia memilih tentunya untuk datang, dan sudah punya tekad, ya, bulat bahwa dia ingin menjadi pemain tim nasional kita, ya, mengikuti rekan-rekan sebelumnya. Itu semua adalah pemain dari asal Belanda yang saat ini sudah menjadi anak bangsa, dan Ole menyusul. Berarti ketersediaan kita untuk pemain depan itu sudah ada. Tinggal kapan Ole akan diambil sumpah, tentunya akan berproses, teman-teman, ya. Dia akan bersalaman dengan Pak Erick Thohir, dan setelah itu mungkin akan makan malam bersama, akan diumumkan mungkin saja setelah pertandingan atau besok, ya. Itu tergantung dari pembicaraan dengan Pak Ketua Umum. Pemirsa, seperti yang terkutip dalam sajian berita tadi, kayaknya tidak berlebihan memang, ya, seorang netizen mengharapkan bahwasanya seorang pelatih itu harus mumpuni dalam bidang bahasa, terutama bahasa Inggris. Apalagi memang timnas Indonesia dihuni banyak para pemain keturunan. Tentulah faktor bahasa menjadi penunjang salah satu yang harus didahulukan oleh seorang pelatih. Lepas dari itu semua, para pemirsa, bagaimana sosok seorang Ole Romeni yang telah digadang-gadang mulai zaman dahulu, ya. Mudah-mudahan kita semua para pecinta timnas Indonesia menaruh harapan segera bergabungnya si Ole Romeni ini. Dan tentunya semua para pencinta sepak bola tentunya, dan khususnya untuk timnas Indonesia, sisa 5 game ini betul-betul harus dimanfaatkan dan harus dijaga betul-betul agar poin yang dikehendaki oleh Pak Ketum Bapak Erick Thohir tercapai, sehingga target masuk 4 besar dan kita melanjut ke babak playoff akan terlaksana. Mudah-mudahan tercapai semua doa-doa para fanatik timnas Indonesia, termasuk saya. Mari kita ikuti berita selanjutnya. Awalnya kejutan besar PSSI masih dirahasiakan, dan akhirnya terbongkar juga. Doa jutaan rakyat Indonesia akhirnya terjawab. Striker grade A kelas dunia yakni Ole Romeni akhirnya tiba di Jakarta. Tak habis-habisnya, PSSI terus beri kejutan pada pecinta timnas Indonesia. Striker idaman yang menjadi incaran PSSI sejak tahun 2020 akhirnya Ole datang untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Untuk sementara ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum akan mengumumkan panjang lebar soal Ole Romeni, sebab Ketua Umum PSSI sangat menjaga atas ucapan yang sebelumnya sudah disampaikan. Siapapun pemain yang belum bersalaman, maka Erick Thohir belum akan mengumumkan secara resmi atas proses tersebut. Walau sejatinya Ole Romeni datang ke Indonesia sudah jelas dengan membawa berkas perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia, walau sudah dipastikan Ole sedang dalam proses naturalisasi. Namun Ketua Umum PSSI tetap enggan membocorkannya sebelum bersalaman. Dan kemungkinan besarnya, momen bersalaman antara Erick Thohir bersama Ole Romeni akan terjadi usai laga timnas Indonesia melawan Jepang. Sebab, untuk saat ini, Ole tengah beristirahat, dan Ketua PSSI juga tengah sibuk jelang pertandingan penting tersebut. Dipastikan, Ole Romeni akan menyaksikan secara langsung laga besar antara Indonesia kontra Jepang. Di laga tersebut kabarnya Ole Romeni akan duduk di samping Erick Thohir, dan kabarnya, proses salaman diperkirakan akan terjadi setelah pertandingan antara Indonesia versus Jepang selesai. Ole Romeni dikabarkan sudah menjalani cek kesehatan sekaligus menyerahkan berkas yang dibutuhkan PSSI. Tinggal menunggu proses salaman bersama Erick Thohir yang akan terjadi usai pertandingan. Sebelumnya, Ole Romeni sudah didekati PSSI sejak tahun 2020 bersamaan dengan Kevin Dix, dan kini, kehadiran Kevin Dix untuk bergabung skuad Garuda ternyata mampu memberi dampak instan pada Ole Romeni. Jauh sebelumnya Ragnar Oratmangun sudah meyakinkan Ole, dan finishing keputusan Ole Romeni akhirnya
akhirnya terjawab oleh Romeni diusahakan sesegera mungkin tampil bersama skuad Garuda, dan kini pihak PSSI sedang fokus mengebut proses naturalisasi striker tajam Greta oleh Romeni, untuk dapat secepatnya membela timnas Indonesia. Dengan kehadiran striker Greta seperti oleh Romeni, tentu lini depan timnas Indonesia akan semakin garang, guna dapat mengacak-acak pertahanan semua lawan bersama dengan Ragnar Oratmangun. Di laga mendatang, kualitas timnas Indonesia semakin sempurna, lini per lininya dipastikan semakin solid. Di lini belakang, skuad Garuda semakin kuat dengan benteng kokoh, J.I.Z, Mes Hilgers, dan Kevin Dix. Begitupun di lini depan skuad Garuda akan semakin jarang, yang mana lini depan nantinya akan diisi oleh Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Ole Romeni. Tentu dengan ketambahan Ole Romeni, lini depan skuad Garuda akan semakin garang, kreatif, dan semakin tajam. Kolaborasi antara Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni sangatlah sempurna. Di sebelah kiri akan diisi oleh Ragnar, dan Ole Romeni akan mengisi lini depan sebelah kanan, yang mana kedua pemain tersebut memiliki kemampuan mengacak-acak pertahanan lawan. Selain lini depan kiri dan kanan akan semakin kreatif, ditambah dengan dukungan Rafael Struijk sebagai penyerang bayangan atau pemantul. Menarik untuk dinanti debut Ole Romeni bersama timnas Indonesia yang akan tampil berbeda. Pemirsa, dalam sajian berita yang terakhir tadi, bagaimana impian, harapan untuk segera bergabungnya Ole Romeni ke timnas Indonesia sangatlah besar. Karena dalam sisa 5 game nantinya ini diharapkan dan sangat diharapkan sekali 3 diantaranya memperoleh poin penuh, sisanya seri semua. Berat, sungguh berat. Dan maksudnya Ole Romeni tadi ini mudah-mudahan bisa mengcover segala apa yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kiranya sekian dulu para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatian Anda dan telah menonton tayangan dari kami. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.